Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun saudara-saudara berada, hari ini ada kabar gembira yang luar biasa, ada firman Tuhan yang luar biasa untuk kita perlu dengar dan perlu renungkan dan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan memberikan firman Tuhan untuk kita. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa bernafas, kami bisa ada sampai sekarang ini bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan, melainkan karena belas kasihan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini firman Tuhan, kami siap mendengarkan. Kau fokuskan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini mungkin teman-teman banyak yang sibuk bekerja, banyak yang sibuk melakukan kegiatan di rumah tangga, ibu-ibu dan teman-teman semua, atau lagi di luar kota atau berbagai macam. Ya, terkadang kita lupa akan rutinitas kita, ya, terutama hubungan kita kepada Tuhan. Kita lupa akan kita bagaimana, apakah saya hari ini sudah mengucap syukur, apakah saya hari ini sudah berdoa, dan apakah juga kita sudah memberikan pemahaman kepada keluarga kita tentang Injil, tentang firman Tuhan, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, itu penting teman-teman. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini juga tidak kalah menarik. Firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10, yaitu di kitab Perjanjian Baru. Firman Tuhannya berkata di judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat terakhir, ayat ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, teman-teman, saya sudah membacakannya, dan juga di rumah ataupun dimanapun kalian bisa membacanya dan memahaminya, merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya memberikan tema untuk kita, yaitu firman itu adalah Allah. Di dalam nats saya ngambil Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, itu saya memberikan tema untuk kita pada hari ini, tidak jauh-jauh dari perikopnya, yaitu firman itu adalah Allah. Sebelum saya memberikan penjelasan atau isi dari firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu saya memberikan latar belakangnya bagaimana Yohanes atau kitab Yohanes ini. Kitab Yohanes adalah Injil terakhir yang ditulis, karena ditulis beberapa tahun setelah Injil Sinoptik. Kalau kita bisa lihat, Injil Sinoptik ada 3, ya, Matius, Markus, Lukas. Nah, Injil Sinoptik ini yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Seperti Injil lainnya, Yohanes meliputi peristiwa kelahiran dan kematian Yesus, ajaran-ajarannya, pekerjaannya, dan rencana penebusan. Peristiwa-peristiwa ini terjadi pada abad pertama. Nah, ini terjadi pada abad pertama. Inilah kitab Yohanes, teman-teman. Dan bahkan kalau kita bisa melihat tema
yang paling utama di dalam hal ini tentang penginjilan, ya, bahwa Yesus pribadi yang harus kita percayai dan kita andalkan untuk kehidupan dan keselamatan, ya. Dan tanda-tanda dan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bangkit dari kematian untuk membuktikan statusnya. Nah, kalau kita bisa melihat ini sangat mendalam, ya, kitab Yohanes ini, dan bahkan di sini berkata dia adalah Logos, Sang Firman, Allah pencipta dan penebus yang kekal, yang turun dari tempat yang agung dan utama di alam semesta untuk menjadi Allah manusia, agar dapat mengidentifikasi diri dengan kita, membayar utang dosa kita, dan memberi kita penebusan yang tidak layak kita terima. Kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes ini berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana tentang seperti yang saya bacakan tadi, yang pada mulanya, ya, sejak awal sebelum dunia dijadikan. Ini nanti kita akan bahas, teman-teman. Tapi tadi yang saya katakan bahwa kita tidak layak menerima penebusan itu. Karena kenapa? Kita banyak dosa, kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, itu yang perlu kita koreksi dan perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai kita orang percaya dan teman-teman semua dimanapun berada. Nah, namun perlu kita juga ketahui, ya, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 ada 3 hal yang harus kita pahami tentang firman itu adalah Allah. Ya, saya memberikan pada hari ini yang mungkin banyak pengkhotbah di luar sana yang luar biasa, para pendeta-pendeta yang luar biasa menjelaskan khotbah tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 ini, itu teman-teman juga bisa mendengarkan. Tetapi pada hari ini saya juga masih belajar dan saya mengupas bagaimana firman itu adalah Allah. Nah, poin yang pertama saya berikan untuk kita pada hari ini yaitu yang pertama, poin pertama, pada mulanya adalah firman, ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita bisa membaca ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Poin yang saya ambil ini tidak lepas dari konteks, tidak lepas dari firman Tuhan yang ada di Yohanes 1 ayat 1 ini. Nah, saya mengambil dari Yohanes 1 sampai 3. Nah, di sini bahasa aslinya itu Evan di dalam dan F menunjukkan posisi atau keadaan. Ini dalam konteks menunjukkan bahwa firman ada dalam keadaan tertentu pada saat awal penciptaan. Ini pada awal sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, ya. Ini sudah ada. Dan kalau kita bisa melihat bahasa Inggrisnya beginning, dalam bahasa aslinya RC atau awal, ini merujuk pada titik permulaan dari segala sesuatu, ya, menekankan bahwa ini adalah waktu di mana segala sesuatu dimulai dan menggambarkan signifikansi dari firman dalam proses penciptaan. Ini adalah awal dari segala sesuatu. Ini adalah awal dari segala yang sebelum dunia dijadikan. Firman itu sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Ya, lanjut. Dan ada bahasa Yunani yaitu yaitu menunjukkan keberadaan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa firman sudah ada sebelum segalanya dan terus ada, melambangkan kekekalan. Nah, ini sebelumnya sudah ada. Ini sebelumnya sudah terjadi, ya, pada awal mulanya. Ya. Jadi ini tidak terjadi ketika dunia sudah dijadikan, tidak. Tapi sebelum penciptaan, sebelum awal-awal yang pertama, firman itu sudah ada, dan firman itu pada mulanya adalah firman, ya. Dan word bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya logos, firman yang merujuk pada identitas ilahi yang menjadi penghubung antara Allah dan ciptaannya. Kata ini mencakup makna yang dalam, meliputi pemikiran, ucapan, dan alasan, serta menyoroti aspek keilahian dan otoritas dari firman. Jadi di dalam pada mulanya adalah firman ini yang saya ambil poin yang pertama, yaitu
Secara keseluruhan dapat diterjemahkan sebagai pada mulanya adalah firman. Ini menegaskan bahwa firman sudah ada dari awal penciptaan, ya. Bahwa firman sudah ada di awal penciptaan, menunjukkan keberadaannya yang kekal dan peran sentralnya dalam penciptaan segala sesuatu. Segala sesuatu itu everything, semuanya, seluruh belum alam semesta sebelum dunia dijadikan. Jadi firman itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa bilang, wow luar biasa, jadi firman ini firman Tuhan yang sering kita baca di Alkitab, yang sering kita dengar di mana-mana, di komunitas, di komsel, bahkan di gereja, itu bukan hal yang baru, itu bukan hal yang dibuat manusia, tapi ini adalah hal yang memang sudah lama terjadi, ya. Dan yang menjadi ilustrasinya bagi kita, sebuah taman yang luas dan indah dipenuhi dengan berbagai jenis bunga dan pohon. Di tengah taman ini ada sebuah sumber air yang mengalir jernih, memberi kehidupan kepada segala sesuatu di sekitarnya. Kalau kita bisa melihat bagaimana pohon kalau tidak ada air, ya pasti tidak akan menghasilkan buah atau tidak berkembang, ya, menghasilkan kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam praktisnya. Begitu juga di dalam firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, menekankan pentingnya Yesus sebagai pusat dari segala penciptaan. Seperti taman yang membutuhkan air, seperti taman yang membutuhkan air, begitu juga dengan kita yang membutuhkan firman. Itu terjadi, ya, pada awal, ya, cahaya dan perencanaan dunia kita membutuhkan firman untuk tumbuh dan berkembang. Firman kita juga butuh untuk apa? Berkembang kehidupan kita, membangun rohani kita, membangun hidup kita, relasi kita. Yang dulunya kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang dulunya kita melakukan sesuai dengan keinginan kita, tapi pada hari ini kita belajar, kita beruntung firman Tuhan mengingatkan kita dan memberitahukan kepada kita, ya, menemukan makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yesus adalah sumber kehidupan yang memberi arti dan tujuan, menerangi jalan kita dalam perjalanan iman. Ya, dalam perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan kita, persekutuan kita, yaitu yang mendasar kita. Dasar kita adalah firman Tuhan, Yesus itu sendiri. Nah, lalu yang menjadi aplikasinya bagi kita, yaitu ini mengingatkan kita tentang pentingnya firman dalam hidup kita dengan menjadikan Yesus sebagai pusat. Pentingnya firman, ya, di dalam kita menjadikan Yesus sebagai pusat. Dia dua tadi, ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Dia, ya. Firman itu nggak ada di dunia ini, nggak ada manusia sampai sekarang ini, ya, yang bisa melakukan hal itu. Hanya firman Allah yang bisa. Dan aplikasinya tadi sudah, dan lanjut, kita dapat menghadapi hidup dengan kita percaya diri, membagikan kasihnya kepada orang lain, dan menemukan makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Inilah yang perlu di dalam kehidupan kita, teman-teman, yang perlu kita renungkan, ya, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Itu yang harus tanamkan, yaitu tentang firman Tuhan, ya. Ya, walaupun terkadang teman-teman kita merasa bosan, merasa aduh apa sih ini itu, tapi ini sangat penting dan sangat baik untuk kita lakukan. Nah, poin yang pertama tadi yaitu pada mulanya adalah firman, dan poin yang kedua saya berikan adalah yaitu kesaksian tentang terang. Kalau kita bisa melihat di ayat 4 sampai 8, ya. Saya mengambilnya di ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Kalau kita bisa melihat, ya, di sini
materisei, memberi kesaksian, ini menunjukkan tindakan aktif dari Yohanes Pembaptis yang bukan hanya menerima kebenaran tetapi juga dengan berani menyampaikan kepada orang lain. Ini menegaskan peran Yohanes sebagai saksi yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan tentang Yesus, ya. Dan bahasa aslinya lagi peri, yaitu tentang ini menunjukkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh Yohanes berfokus pada subjek tertentu, ya. Ketika datang seorang Yohanes, ya, seorang Yohanes Baptis, dia datang memberitakan Injil, memberitakan siapa itu firman Allah, siapa itu Injil, siapa itu terang. Dia memberi kesaksian tentang terang itu. Kalau kita bisa melihat di dari ayat selanjutnya 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan di sini ayat 8 lagi, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukan terang itu sesungguhnya, tetapi dia hanya diutus untuk menjelaskan, untuk memberitahukan, ya, menginformasikan, menyampaikan bahwa terang itu adalah sesungguhnya adalah Allah, ya, adalah Yesus. Nah, lanjut, yaitu cahaya dalam bahasa aslinya Tou, yang ini menunjukkan bahwa subjek yang dibicarakan dalam hal ini, cahaya, adalah spesifik dan dikenal. Ini menegaskan bahwa ada satu kebenaran yang jelas dan terarah. Cahaya dalam konteks ini yaitu merujuk kepada Yesus, merujuk kepada Yesus, merujuk kepada Yesus yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan kebenaran, yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan kebenaran. Itu yang perlu kita pahami, teman-teman. Yang mungkin kita bertanya, terang itu siapa sih? Apakah Yohanes? Apakah teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, atau oleh filsafat yang lain? Tentu tidak. Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi keseluruhannya Yohanes 1 ayat 7 menekankan peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang aktif dalam menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang adalah cahaya dunia, yang adalah terang dunia, yang memberi terang kepada dunia yang awalnya sudah mengalami kegelapan, dosa, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tetapi dengan adanya terang itu bercahaya, yaitu yang memberi kehidupan, yang memberi penerangan, yaitu Yesus itu sendiri. Kalau kita bisa melihat, teman-teman, bagaimana kalau jika seandainya ada suatu ruangan yang gelap, tiba-tiba ada cahaya, apa yang akan terjadi? Ruangan itu akan terlihat jelas, ruangan itu akan terlihat bagus, ya. Ruangan itu akan terlihat baik ketika ada cahaya yang menerangi ruangan itu. Begitu juga dengan kita, kalau kita sebetulnya kita di dalam suatu, kita mau ke dalam ruangan tapi gelap, kita nggak ada sama sekali benda alat penerang, senter atau lain-lain, kita tidak bisa masuk. Atau kita bisa masuk, kita bisa jatuh. Atau kita bisa masuk, tetapi kita tidak tahu kita mau kemana. Bisa kita jatuh jurang, atau kita dobrak pintu atau dinding. Itu sanksi yang akan kita terima kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Nah, itu yang perlu kita renungkan, teman-teman. Dan ilustrasinya bagi kita, yaitu, dan sekali lagi dalam Yohanes 1 ayat 1-10 ini tentang poin kedua, kesaksian tentang terang, yaitu ayat ke-7 menekan, Yohanes 1 ayat 7 menekankan peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang aktif dalam menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang adalah cahaya dunia. Ini menggambarkan tanggung jawab penting untuk memberi kesaksian yang membawa orang kepada pemahaman akan Yesus dan terang yang dia bawa. Ini yang perlu kita tanamkan, luar biasanya, dan menjadi aplikasinya bagi kita, yaitu Yohanes Pembaptis ini memberi kesaksian dengan tujuan yang jelas, ya, dengan tujuan yang jelas agar semua orang percaya. Dan itu marilah kita jalani dalam kehidupan kita panggilan ini dengan sungguh-sungguh menjadi saksi bagi orang lain. Kita menjadi saksi bagi dunia, kita menjadi saksi dalam tempat pekerjaan kita, kita menjadi saksi bagi keluarga kita menjadi saksi dimanapun kita berada, ya.
dan membawa terang Kristus ke dalam dunia dan yang membutuhkan. Setiap kesaksian yang kita bagikan dapat menjadi langkah menuju keselamatan bagi orang lain. Dimanapun kita menjadi berkat, dan dimanapun kita ada, kita bagikan firman Tuhan itu. Kita beritakan terang itu. Siapa terang itu yang sesungguhnya? Itu firman Tuhan. Supaya apa? Mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan, bukan daripada kita. Supaya mereka juga apa? Menerima berkat itu yang daripada Tuhan, bukan daripada kita. Ya, sekali lagi, jangan sampai ada orang yang bilang ketika kita menginjili, kita menganggap diri kita yang memberikan, tapi Allah Tuhan yang membuat mereka percaya, yang membuat mereka hidup baru. Itu bukan kita, tetapi firman Tuhan, Yesus itu sendiri. Ya. Dan poin yang ketiga, ya, yaitu ia telah ada di dalam dunia, ayat 9 sampai 10. Ia telah ada di dalam dunia. Firman, poin yang saya ambil itu juga tidak jauh-jauh dari firman Tuhan hari ini. Di dalam konteks, di dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang kita bacakan tadi. Ayat 9 saya bacakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini juga ya, bahasa aslinya yaitu bahasa aslinya di sini tentang ien atau n adalah merupakan bentuk imperfect yang menunjukkan keberadaan yang berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya. Dan menggambarkan sifatnya yang kekal dan tidak terikat oleh waktu. Dan kosmo atau dunia ini merujuk pada keseluruhan ciptaan yang teratur dan terorganisir, termasuk aspek fisik dan moral. Konteks ini, kosmo menggambarkan tempat di mana Yesus beroperasi dan berinteraksi dengan umat manusia, ya, dengan umat manusia, serta menunjukkan keadaan moral dan sosial dari dunia itu. Jadi dari ia ada di dalam dunia menegaskan bahwa Yesus memiliki keberadaan yang kekal dan aktif dalam dunia ciptaannya. Ini menunjukkan perannya yang penting dalam sejarah umat manusia dan hubungan dengan ciptaannya. Dan ini, ia telah ada dalam dunia sebelum dunia dijadikan. Kalau kita bisa melihat ayat 9 tadi teman-teman, yaitu ayat 9, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang sesungguhnya sedang menerangi kita, orang berdosa. Tapi kalau kita bisa melihat ayat 10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dijadikan itu oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri, dan dunia tidak mengenal. Terkadang kita juga bahkan sampai sekarang ini, bahkan kita melupakan, kita tidak mengenal siapa itu terang, siapa itu Yesus, siapa itu firman dalam hidup kita. Ya. Dan yang menjadi ilustrasinya bagi kita yaitu kegelapan di malam yang pekat. Dalam kegelapan itu, dalam suatu kegelapan, ada kegelapan itu satu titik cahaya muncul. Itulah terang yang kita butuhkan. Terang Yesus bukan hanya memberikan visibilitas, tetapi juga harapan dalam hidup kita yang seringkali gelap dengan kesedihan, ketakutan, bingung, kehancuran. Tetapi Yesus sebagai terang memberi kita panduan dan arah. Yesus yang memberi kita panduan dan arah atau tujuan, goals di mana kita akan menuju. Seperti lilin yang menyala di tengah malam, kehadirannya mengusir kegelapan. Ya, kegelapan ini mengingatkan kita bahwa firman adalah sumber kehidupan yang membawa terang ke dalam kegelapan dunia ini. Mari kita buka hati kita, teman-teman. Mari kita buka hati kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan hari ini yaitu untuk kita menerima dan menyebarkan terang Kristus itu kepada orang lain dalam setiap langkah yang kita ambil. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama, mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi pemberita Injil, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi dimanapun kita berada, dan mencerminkan karakter Kristus dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita share kepada orang lain juga. Itu yang penting. Dan yang menjadi aplikasinya bagi kita yaitu
Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengajak kita untuk merenungkan kekuatan dan identitas Yesus serta tanggung jawab kita sebagai saksi di dunia ini. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa firman adalah sumber kehidupan dan terang. Ya, firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan terang bagi kita, teman-teman. Dan kita dipanggil untuk membagikan kasih-Nya kepada dunia. Dengan cara ini kita dapat berkontribusi dengan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara kita, di mana kita berada, memberitakan terang itu cara kita untuk berkontribusi memperkenalkan Yesus itu kepada orang-orang yang masih belum percaya, atau bahkan dia Kristen tapi masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang menjadi hal yang perlu kita lakukan pada hari ini, teman-teman, baiklah kita tetap ada di dalam Tuhan. Ini sangat sulit, tetapi kalau kita bisa melihat di sini mengajak kita untuk merenungkan, ya, kekuatan dan identitas Yesus. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, teman-teman. Ya. Dan yang menjadi kesimpulannya untuk kita pada hari ini, ya, di dalam bagian awal dari Injil Yohanes yang memperkenalkan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang kekal dan menjadi manusia untuk menerangi dunia. Yesus sebagai firman Allah yang kekal dalam ayat pertama, kalau kita bisa melihat tadi, teman-teman, dalam ayat yang pertama menegaskan bahwa Yohanes menegaskan bahwa firman itu sudah ada sejak awal. Sekali lagi, firman itu sudah ada sejak awal. Ini kesimpulannya. Sudah ada sejak awal bersama dengan Allah, dan dengan Allah ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak hanya diciptakan, tetapi dia adalah sejak kekekalan, ya, sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Yesus sebagai pencipta, dan ini adalah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan tidak ada yang diciptakan tanpa Dia. Tidak ada yang menciptakan dunia tanpa Allah. Allah segala yang menciptakan semua. Kalau ada yang bilang saya bisa menciptakan ini, ya melebihi Tuhan, itu penyesalan itu. Dan terang yang mengalahkan kegelapan. Di sini Yohanes mengabarkan Yesus sebagai terang yang datang ke dalam dunia yang gelap. Dunia ini dipenuhi dosa. Nah, gelap itu maksudnya dipenuhi dosa dan kebingungan. Tetapi terang Yesus memberikan pemahaman arah dan keselamatan. Dan bahkan kalau kita bisa melihat tadi, bahkan dia banyak yang menolaknya atau belum mengenalnya. Yaitu penolakan dan penerimaan. Meskipun Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, banyak orang menolaknya dan tidak mengenalinya. Nah, ini perlu kita. Banyak orang yang masih menolak dan masih belum menerima tentang firman Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita, teman-teman. Ya. Namun bagi mereka yang menerimanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dalam firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal, pencipta segala sesuatu dan terang dunia yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua yang percaya kepadanya. Ya, inilah tanggung jawab kita, teman-teman. Terang yang memberikan kehidupan, terang yang memberikan keselamatan, terang yang memberikan hidup yang baru untuk kita. Itu tanggung jawab dan tugas kita untuk share kepada orang lain dimanapun saudara-saudari berada. Pekerjaan, rumah, di sekitar, bahkan dimanapun, firman itu harus kita beritakan. Firman itu, terang itu adalah baik, penting, dan itu adalah nafas kita yang perlu kita bagikan kepada orang lain. Mungkin itu saja firman Tuhan pada hari ini, teman-teman. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya berlangsung saja, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi biarlah hari ini kita dengar, kita pahami, kita renungkan, dan kita lakukannya dalam kehidupan kita. Kita minta hikmah, teman-teman. Kalau kita bisa baca, kita bisa merenungkannya, tapi kita tidak minta hikmah daripada Tuhan, itu adalah kebohongan. Ya, hikmatlah
Hikmat Tuhanlah, Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Ya. Dan sekali lagi tema yang saya berikan pada hari ini tentang firman itu adalah Allah, yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, dan poin-poinnya supaya kita tidak lupa. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Poin yang kedua, kesaksian tentang terang. Yang poin yang ketiga, ia telah ada dalam Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Dimanapun adik-adik atau saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Firman Tuhanlah yang memberi kita sesuatu hal yang baru dalam kehidupan, mengubah hidup kita, memberikan terang, memberikan jalan dan keselamatan bagi kehidupan kita. Mungkin itu saja dari firman Tuhan hari ini. Masih banyak yang tidak sesuai atau masih belum lengkap, tetapi firman Tuhan hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Itu saja dari firman Tuhan hari ini. Untuk itu, sebelum kita menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami diajar, bagaimana kami dinasihatkan lagi, diingatkan lagi bahwa firman itu adalah Allah yang sejak awal sudah ada. Sebelum dijadikan firman Tuhan sudah ada. Firman Allah sudah ada sejak sebelum kami ada, Tuhan. Kami percaya, dan terang itu yang memberikan kami kehidupan, terang yang mengubahkan hidup kami, terang yang mengubahkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Yang dari awalnya kami berdosa, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi hari ini baiklah kami hidup dalam Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Itu saja dari firman Tuhan hari ini. Tetap semangat teman-teman dimanapun berada. Biarlah hidup kita hanya untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dimanapun berada, tetap Injil harus diberitakan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Thank you.